Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kemarin Engkau menginginkan kami berdevosi kepada hati kudus Yesus. Dan hari ini kami juga Kau ajak untuk mengagumi, merindukan hati yang suci seperti Bunda Maria. Bantu kami ya Bapa untuk belajar dari Bunda Maria. Dan berkat bantuan Roh Kudus, hati kami juga suci dan murni. Untuk mengatasi keberdosaan, kerapuhan kami sebagai anak Hawa dan Adam. Sehingga kami Kau bersihkan seperti Bunda Maria. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, sungguh merupakan suatu kehormatan dan suatu syukur yang tak terhingga. Bahwa kemarin kita merayakan hari raya hati kudus Yesus. Hati kudus yang termurni, yang hanya mau mencintai kehendak Allah. Yang mencintai umat manusia, yang taat kepada kehendak Allah. Hari ini contoh manusia yang diciptakan Allah kudus sejak awal mula. Supaya kami semua, supaya kita semua Kau bebaskan dari segala dosa. Dan Engkau mengingatkan kami juga bahwa dengan peristiwa Bunda Maria yang tak bernoda ini sebagai manusia, Tuhan menciptakan manusia yang murni, yang suci, yang kudus. Ya, diciptakan. Sedangkan Roh Kudus adalah yang murni dan suci, yang tak diciptakan, yang ada sudah ada dalam kesatuan dengan Bapa dan Putra. Tetapi Bunda Maria sungguh-sungguh diciptakan oleh Allah, tidak murni sejak dalam kandungan. Ya, supaya ia bisa menerima Yesus sebagai Putra Allah, tapi juga menerima supaya kita tahu bahwa Bunda Maria hanya menjalankan kehendak Allah saja. Jadi kekudusan itu intinya adalah menjalankan taat kepada kehendak Allah. Ya, kekudusan itu murni hanya seperti kehendak Allah. Maka ketika Tuhan menciptakan Bunda Maria dengan suci, dengan murni sejak dalam kandungan, Immaculata Conception, mengingatkan kita akan dosa manusia yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Karena kita adalah manusia yang adalah keturunan Adam dan Hawa juga, maka kita mendapatkan akibatnya sebagai manusia yang berdosa, manusia yang tidak taat kepada kehendak Allah. Dan itulah dalam surat Paulus kepada umat di Roma, karena satu orang berdosa, dosa manusia Adam dan Hawa, maka kita semua berdosa, dan Bunda Maria dibebaskan dari kemungkinan itu. Ya, dari kemungkinan manusia yang manusia yang berdosa dan dia tidak berdosa sejak dalam kandungan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Dan itulah keyakinan gereja ketika gereja menyatakan bahwa Bunda Maria dikandung tanpa dosa, untuk menunjukkan kepada kita bahwa manusia yang berdosa karena dosa asal, karena keturunan Adam dan Hawa, sekarang dia adalah diciptakan tak berdosa karena akan melahirkan Sang Putra, Sang Allah berkat Roh Kudus. Lihatlah semacam paralelisme, ya, paralel, ya. Dalam tanda petik, yang satu berdosa, yang satu tidak berdosa. Ya, Tuhan menciptakan itu supaya yang tak berdosa dapat membebaskan, menyelamatkan manusia. Ya, nah kita supaya menjadi manusia yang tak berdosa, kita butuh yang Tuhan berikan kepada kita, ya Roh Kudus, supaya kita menjadi kudus seperti Bunda Maria, Ya. Inilah sesuatu yang menurut saya dan menurut kita semua, suatu yang anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita yang berdosa.
karena dosa Adam dan Hawa, berjuang lewat bantuan Roh Kudus supaya kita menjadi kudus, menjadi suci seperti Bunda Maria berkat bantuan Roh Kudus. Tanpa itu maka kita menjadi sulit, ya. Dan bantuan Roh Kudus itulah maka Bunda Maria disebut mempelai Roh Kudus. Maka lewat Bunda Maria, Roh Kudus akan membantu kita untuk mengatasi, ya, dosa kelemahan manusiawi kita. Maka di dalam diri manusia, karena dosa manusia pertama itulah, kita memiliki kurang lebih ada 7 dosa yang melekat dalam kemanusiaan kita. Dosa kesombongan, kita diminta untuk menjadi lebih rendah hati. Dosa keserakahan, kita untuk menjadi saling berbagi. Dosa iri hati, ya, supaya kita bisa menerima orang lain, mencintai orang lain. Dosa kikir, ya, kikir, supaya kita murah hati, ya. Dosa kemalasan, supaya kita rajin, tekun, tabah, tahan bantingan. Dosa cabul, supaya pikiran, hati, seluruh diri kita murni, ya. Jadi kalau kita perhatikan dari ke-7 dosa itu, karena dosa asal itu melekat dalam kemanusiaan kita, dan kita berjuang untuk mengalami puritas kudus, kemurnian hati. Nah, disinilah menurut saya, menurut kita semua, peranan Bunda Maria sebagai bunda yang murni, Immaculata Conception, ya, bunda yang suci, pertama-tama adalah karena hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi hidup Bunda Maria itu hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan melayani Yesus. Dan inilah yang menjadi perjuangan dan pergulatan kita dalam perjalanan hidup kita, melayani Yesus, ya, bekerja fokus hanya untuk Yesus, dan hanya Yesus dan kehendak Tuhan. Dan Yesus juga akhirnya mengikuti kehendak Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, apapun yang terjadi, ya, apapun penderitaan yang terjadi, hanya ikut kehendak Tuhan. Semoga Anda dan saya dan kita semua mohon rahmat supaya Roh Kudus membawa kita ke dalam persatuan cinta, dan mohon Roh Kudus lewat Bunda Maria supaya roh yang sama membuat kita semakin mencintai Yesus, semakin mencintai kehendak Allah sebagai makanan kita dan makanan umat manusia. Tuhan memberkati Anda dan kita bersyukur lewat Bunda Maria. Sekali lagi lewat Bunda Maria kita mendapatkan karunia Roh Kudus supaya menjadi kudus, mengalami berjuang untuk menjadi murni hati kita. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.